Oke ya, ini untuk magnetiknya sudah terpasang, tapi perlu disetting kesejajarannya hand planer ini terhadap rangka ini. Caranya itu ini ya. Nah, ini bisa kita putar begini. Jadi bagian belakangnya hand planer itu bisa naik. Nah, putar begini sampai ketemu nanti dengan menggunakan water pass atau penggaris yang diletakkan di belakang base-nya hand planer. Lalu diangkat, kita lihat. Nah, semacam ini kira-kira. Jika dirasa sudah cukup sejajar, ingat ya, kalau menggunakan water pass jangan berpatokan pada kesejajaran air ini, jangan. Yang perlu dibuat patokan adalah garis dari penggaris ini dengan rangka ini, jangan patokan dengan ini, karena belum tentu ininya nanti sejajar dengan rangka. Jangan patok dengan air, jadi patokannya tetap dengan garis ini dan bodi rangka ini. Oke, setelah ketemu sejajarnya, ditahan, terus kita skrup di ini, ada lubang ini ya, ini kita kunci, terus nanti yang sebelah sana hanya ngikuti saja. Oke, kita coba. Yang belakang kurang naik sedikit, guys. Sebetulnya lebih efektif misalnya kita menggunakan multiplex 4 mili, diganjel sini sama sana ya. Jadi ini nanti ngikuti kesejajaran ini saja. Lebih efektif gitu. Ini kasih 4 mili, sana diganjel 4 mili, jadi biar seimbang. Ini hasilnya kira-kira sudah cukup rata ya antara hand planer dengan rangkanya. Cuman yang saya kunci tadi baru di sini. Nanti yang sebelah belakangnya ini ngikuti saja. Oke, kanan kiri sudah terkunci ya, jadi ini base sejajar. Yang depan bisa agak dirapatkan, yang belakang biar aja lah agak kendor dulu, enggak apa-apa. Selanjutnya kita masang ini ya, base bagian base belakang yang akan dipasang di sini. Nanti harus sejajar dengan hand planernya ini, bagian belakang hand planer, bagian base ini kita pasang di situ ya. Ingat ya, ini ada cekungan semacam ini, jadi jangan sampai skrupnya terlalu mendekat ke sini karena nggak dapat apa-apa. Jadi nantinya skrupnya dipaskan di area ini.
Ya, saya rasa sudah cukup sejajar ya. Kita kunci. Nah, ini bagian depannya semacam ini, kira-kira ya, kelihatan ya, semacam ini bagian depannya. Jadi dia naik turunnya dari ini, semacam ini. Nah, kalau gini dia turun, kalau gini dia naik, turun, ini naik. Ini untuk tarikannya yang bawah. Jadi yang perlu diperhatikan ini, kalau mau apa ini, kalau mau pasang ke situ, disatukan ke sana, jangan sampai skrup itu mengenai bagian tuas ini. Ini bagian tuas kayu, ini juga kayu, ini bagian tuas. Jadi yang harus dikenakan itu skrup bagian wilayah ini, dari sini ke sini, dari ini ke sini saja, jangan sampai kena tuasnya ini, karena kalau kena tuasnya dia tidak bisa gerak. Jadi hanya di ini yang akan dipasangkan di sana. Oke, kita coba. Sedangkan di bagian unitnya ini ada lubang ini ya, lubang ini untuk kita apa, untuk kita setting naik turunnya untuk settingan awal. Dan caranya itu ini ya, kita naikkan dulu kira-kira lurus. Nah, dalam posisi lurus ini dia harus sejajar dengan base belakangnya hand planer ini, dalam posisi lurus ini, karena dia nanti bisa naik sedikit sekitar 3 mili dan juga bisa turun sekitar 7 mili. Jadi insya Allah untuk gerakannya ini bisa naik turun 1 cm, bisa naik turun 1 cm. Cuman yang kita butuhkan hanya 2 mili ya, yang kita butuhkan hanya 2 mili sesuai spek dari mesin hand planernya. Coba kita pasang di sana. Ingat, posisinya harus diluruskan dulu ya, semacam ini, lurus untuk setting ke sana. Oke. Oh iya, jadi kalau nggak mau dilepas sepatu depannya hand planer ini yang harus dipotong ini ya, harus disesuaikan, dibuang. Bisa menggunakan gergaji besi aja, manualan, lurus, dipaskan dengan yang harus diberikan pada sepatu depan, apa namanya, feeder plate ya, apa namanya itu, feeder plate atau apa. Ini yang harus dipotong bagian ini agar bisa ada tempatnya. Oke, kita coba kita pasang.
Oke, saya rasa cukup segini ya pemasangan. Jadi dia dari base plate ini agak naik sekitar berapa ini, 2-3 milian. Lalu kita kunci nanti dengan skrup di areal ini ya. Ini sudah ada bekas skrupnya, kita kunci di sini. Jangan sampai kena tuas yang tadi. Oke, kita kunci dulu.